Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 mata kuliah telah kurikulum akan menjelaskan tentang kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum adalah seperangkat sistem rancangan pendidikan yang dijadikan pedoman dan pacuan dalam kegiatan belajar mengajar. Di Indonesia, sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali SDM yang unggul, seperti kepala sekolah dan guru. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Karakteristik kurikulum sekolah penggerak yaitu pertama, program kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Yang kedua, intervensi dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran, dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Kemudian yaitu intervensi kurikulum sekolah penggerak yaitu pertama, pendampingan konstruktif dan asimetris, di mana program kemitraan antara Kemdikbud dan pemerintah daerah memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak, seperti Kemdikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam perencanaan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua yaitu UPT Kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak, seperti fasilitas Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan, hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Yang kedua yaitu penguatan SDM sekolah. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilai, dan guru merupakan program pelatihan dan pendampingan intensif one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Pelatihan tersebut yaitu pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilai, dan guru. Yang kedua yaitu pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilai, dan guru. Dan yang terakhir yaitu implementasi teknologi. Yang ketiga yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan terdiferensiasi setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Program intrakurikuler yaitu pembelajaran terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cakupan waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu program kokurikuler, di mana lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Yang keempat yaitu perencanaan berbasis data. Manajemen berbasis sekolah yaitu perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah dari laporan-laporan potret kondisi mutu pendidikan ke bahan untuk refleksi diri. Lalu, perencanaan program perbaikan bersamaan dengan pendampingan oleh UPT dan atau pelatih ahli. Yang kelima yaitu digitalisasi sekolah. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang custom. Di mana platform ini terdiri dari beberapa, yaitu platform guru,
platform sumber daya sekolah, dan dashboard rapor pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang berperan serta dalam kurikulum sekolah penggerak, yaitu pemerintah daerah, platform pendukung seperti yang tadi saya sebutkan, di digitalisasi sekolah. Yang ketiga yaitu komite orang tua, keempat mitra, kelima pelatih ahli dan pengawas, keenam kepala sekolah, ketujuh komitmen pembelajaran, kedelapan guru, dan 9 murid. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat bagi pemerintah daerah yaitu akan membawa keunggulan sendiri sebagai daerah pengembang kurikulum sekolah penggerak sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi para peneliti dan pemerintah. Sedangkan bagi sekolah, kurikulum sekolah penggerak akan membantu sekolah untuk mendapatkan anggaran dan fasilitas digitalisasi dengan mudah serta dapat menjadi contoh sekolah lain dalam perubahan di sekolah lain. Nah, itu adalah materi tentang kurikulum sekolah penggerak yang kami sampaikan. Semoga melalui materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami kurikulum sekolah penggerak pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.